Pemirsa, viral di media sosial, warga mengibarkan bendera putih di Aceh dan minta bantuan internasional. Menanggapi hal ini, Mendagri Tito Karnavian akan melihat terlebih dahulu terkait bantuan internasional tersebut. Dibantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Tapi menyerah dengan keadaan tsunami yang sekarang yang tidak bisa kami berbuat apa-apa lagi. Kami butuh bantuan dari dunia internasional untuk membantu Nanggro Aceh dan Salam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Menyerah dong Pak? Maksudnya mereka merasa tidak teropeni gitu kan? Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak. Assistance Pak. Bencananya urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? Rehabilitasi dan rehabilitasi. Hah? Bantuan Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau Pemprov pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Kalau itu diperbolehkan. Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama seminggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Brimopolda Sumatera Utara berhasil evakuasi 1 korban banjir bandang di Tapanuli Tengah. Korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Korban bernama Jeki, 26 tahun, warga desa Halawan Bair, Kecamatan Tapia, Naulis, Tapanuli Tengah ditemukan dalam timbunan lumpur. Personel Brimopolda Sumatera Utara bersama tim SAR gabungan cukup kesulitan mengevakuasi korban akibat korban sudah tertimbun selama 3 pekan. Selanjutnya korban dibawa ke posko untuk diidentifikasi sebelum dimakamkan. Hingga kini personel Brimopolda Sumatera Utara masih terus melakukan pencarian korban banjir bandang di Tapanuli Tengah. Remblong, sebuah bus peziarah asal Lampung Timur terperosok jatuh ke jurang di Jalan Provinsi Kudus Pati. Tidak ada korban jiwa, namun warga yang menolong cukup sulit mengevakuasi penumpang. Terjadi kecelakaan tunggal bus rombongan peziarah di Kudus, Jawa Tengah. Bus terguling di jalur ekstrim Kudus, tepatnya di kawasan Letter S, Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kondisi bus berisi 50 peziarah asal Lampung Timur, terperosok dan terguling di areal persawahan setinggi 2 meter lebih dari jalan. Bus melaju usai berziarah dari makam Sunan Muria dan hendak menuju ke Jawa Timur. Diduga kecelakaan tunggal ini akibat bus mengalami remblong. Akibatnya saat melaju di turunan dan menikung, laju bus jadi tidak terkendali. Beruntung seluruh penumpang selamat. Mereka hanya syok dan luka-luka ringan. Untuk sementara waktu penumpang dievakuasi ke rumah warga terdekat dan masjid. Tim kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kejadian kecelakaan tunggal ini. Sementara 50 penumpang saat ini beristirahat dan menunggu bus cadangan untuk melanjutkan perjalanan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan.
Baik, terima kasih Sabrina dan juga Nata serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Kalibata sudah dalam keadaan ramai pada jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini, baik untuk kendaraan dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun juga Depok, dan dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Pancoran sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat dan terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun pasca kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Antisipasi terhadap licinnya jalan dikarenakan kondisi cuaca saat ini sedang turun hujan. Jangan berhenti di bawah pohon ataupun tempat-tempat yang dilarang untuk berhenti. Maksud kami untuk berteduh saat Anda berkendara menggunakan roda 2. Lengkapi juga kelengkapan berkendara Anda dengan jas hujan, namun hindari dengan penggunaan jenis ponco karena rawan akan tersangkut pada jir motor kendaraan Anda. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke Pasar Minggu ataupun juga Depok pada pagi hari ini juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan kami menghimbau bagi Anda yang melintasi kawasan ini untuk berhati-hati terhadap banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Serta berhentilah di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar dan tidak melawan arus untuk keamanan dan keselamatan diri Anda dan pengendara jalan lainnya. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Pancoran atau yang berbelok mengarah ke Kalibata juga sudah dalam keadaan ramai. Kendaraan yang melintas masih didominasi oleh roda 2 pribadi dan roda 4. Dan pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 192 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 13 luka berat dan 132 luka ringan. Dari 192 kasus laka lantas tersebut, 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal saat menyalip kendaraannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, ataupun jaga kecepatan kendaraan Anda ke angka normal untuk keamanan dan keselamatan sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan dan kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Nata dan Sabrina di studio. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.